Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, kembali lagi di channel Irfan Aceh. Di video kali ini saya ingin membahas tentang Balai Juang Langsa, Museum Kota Langsa, sejarah Aceh pada masa kolonial Belanda. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu ya, agar dapat memberikan sejuta manfaat kepada semuanya dan info terbaru dari kita. Terima kasih. Gedung Balai Juang merupakan gedung peninggalan Belanda yang terletak di Kota Langsa. Gedung ini dulunya digunakan sebagai kantor perusahaan perkebunan dan sempat menjadi kantor Bapeda Aceh Timur. Kota Langsa merupakan salah satu daerah yang menjadi saksi bisu atas kolonialisme Belanda di Tanah Serambi Mekah. Letak geografis Kota Langsa yang sangat strategis, serta berbatasan langsung dengan Selat Malaka membuat Belanda menjadikan kota ini sebagai basis pemerintahan khususnya di Aceh. Sisa-sisa sejarah tersebut kini masih bisa dilihat di Gedung Balai Juang Kota Langsa. Gedung Balai Juang merupakan bangunan peninggalan Belanda yang didirikan sekitar tahun 1920. Kini setelah Indonesia merdeka, gedung ini menjadi salah satu tempat wisata sejarah di Kota Langsa. Memiliki gaya arsitektur yang menarik khas Eropa, menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Secara geografis, Gedung Balai Juang ini terletak pada persimpangan lampu merah Jalan Ahmad Yani, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Berada di jantung Kota Langsa, yang sangat strategis membuat wisatawan sangat mudah untuk menemukan gedung ini. Gedung ini berada tepat di depan kantor pos Kota Langsa, serta tak jauh dari Taman Bambu Runcing. Seperti pada bangunan peninggalan Belanda lainnya, Gedung Balai Juang memiliki arsitektur khas Belanda yang menarik. Dinding berwarna putih mendominasi pada sebagian besar bangunan, yang hingga kini masih dipertahankan. Inilah Gedung Balai Juang dari dalam ya saudara-saudara, bisa kita lihat sesama. Gedung Balai Juang merupakan bangunan bertingkat dua, serta memiliki gaya arsitektur Belanda yang bisa dilihat dari bentuk pintu yang tinggi besar berteralis jendela-jendela, serta tiang-tiang besar nan kokoh. Di dalamnya terdapat benda bersejarah seperti senjata tradisional, senapan, guci, keramik dan lainnya. Di dalam gedung ini, konon terdapat sebuah lorong bawah tanah yang besarnya hanya seukuran tubuh manusia. Lorong ini dipercaya menghubungkan pada suatu tempat lain, dan memiliki kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Namun pintu lorong tersebut digembok, dan kuncinya pun telah hilang. Bentuk bangunan pun masih dipertahankan, dan renovasi yang dilakukan juga sangat hati-hati agar tidak menghilangkan keaslian dari bangunan. Jangan lupa subscribe video ini, like, komen dan berlangganan di channel ini. Terima kasih.